إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أما بعد. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama hadir pada kajian subuh Ahad hari ini, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat serta nikmatnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama melaksanakan salah satu perintah Allah yang merupakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Yang berikutnya kita lanjutkan dengan kajian subuh yang mudah-mudahan sholat subuh yang sama-sama kita telah laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang mutaqabbala sekaligus sebagai kifarat akan dosa-dosa kita. Salawat wa salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan terlimpahkan pada keluarganya, sahabatnya, hingga pada umatnya yang taat serta istiqomah pada ajarannya yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu yang sama-sama hadir pada kajian Ahad subuh ini, beberapa pekan yang lalu telah saya sampaikan berkaitan dengan bencana dalam perspektif Al-Quran. Yang intinya bahwa kalau lihat dalam surah Ar-Rum ayat 41, intinya bahwa puncak dari bencana itu adalah manusia. Ya, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi akhir dari kesimpulan kita pada pembahasan kurang lebih 2 pekan yang lalu, ya, bahwa kita harus fokus kita bergeser, bukan lagi bencana alam, tapi bencana nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Berkaitan dengan materi hari ini ada kaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan, ya, 2 pekan yang lalu tentang bencana dalam Al-Quran, bahwa intinya bahwa puncak dari bencana itu adalah manusia itu sendiri. Ketika manusia tidak menyesuaikan dengan alam. Pembahasan ini pembahasan yang sangat fundamental pada hari ini, yaitu bagaimana kesalahan kita, ya, dalam menyikapi atau dalam memperlakukan alam ini. Yang selama ini seringkali malah bukan alam dimakmurkan, malah dieksploitasi. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai khalifah fillah, pemakmur, ya, penerima amanah untuk memakmurkan alam semesta ini. Ya, makanya ini Bapak Ibu sekalian, pembahasan ini pembahasan yang sangat fundamental. Ya. Lalu mengapa dalam Islam seringkali, ya, belum begitu maksimal dalam mengolah bagaimana akhlak terhadap alam ini dalam bentuk fikih. Ya. Ini pertanyaan besar. Padahal dalam Al-Quran, akhlak terhadap alam itu menempati porsi yang sangat besar. Perhatian yang sangat penting, termasuk dalam hadis. Ya. Bagaimana akhlak Rasulullah. Rasulullah melarang seseorang buang air kecil, ya, di air yang tergenang. Rasulullah melarang menghamur-hamurkan air. Rasulullah melarang, ya, memotong pohon, menebang pohon.
Ini banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis berkaitan dengan itu. Mengapa? Ya, para ulama belum begitu besar perhatiannya untuk merumuskan fikih ekologi ini. Mungkin pertanyaan ini muncul saat-saat ini. Ya, dulu mungkin karena para ulama melihat, memandang alam belum begitu dieksploitasi secara besar-besaran seperti sekarang. Sehingga fikih tentang alam, fikih tentang ekologi ini belum begitu dianggap penting. Sehingga para ulama-ulama kontemporer seperti halnya Yusuf Al-Qaradawi ya, menggagas tentang fiqhul bi'ah. Fiqhul bi'ah itu adalah tentang fikih alam. Ya. Ini tidak kalah pentingnya dengan fikih-fikih yang lain. Sebab perlakuan kita terhadap alam itu masih termasuk dalam kaitan maqasidus syariah. Ya. Menjaga diri kita, menjaga keturunan kita, menjaga akal kita, ya. Menjaga harta, menjaga agama, ya. Hibdul akal, ya. Hibdul nafas, hibdul din, hibdul nasl, dan hibdul mal. Ya. Itu tidak terlepas dari maqasidus syariah. Tujuan dari syariat itu diturunkan. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas sedikit ini kaitan dengan pembahasan fikul bi'ah. Fikih tentang alam, fikih tentang lingkungan. Ini bahasan ini sangat singkat sebenarnya dibanding dengan pembahasan-bahasan yang berkaitan dengan fikul bi'ah, fikih tentang alam ini. Paling tidak ini menjadi pegangan kita, ya. Bagaimana kita memperlakukan alam dan bagaimana Islam, ya, tidak menganggap remeh ketika seseorang itu melakukan pengerusakan terhadap alam. Ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana perilaku kita, akhlak kita terhadap alam, kita akan lihat dulu bagaimana hakikat alam itu dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ya, hakikat alam dalam Al-Quran itu adalah alam adalah ayatullah, tanda-tanda kuasa Allah. Jadi alam semesta ini adalah ayat kauniyah yang terbentang luas, yang terbuka untuk kita tazakuri, ya, sehingga bisa menjadi instrumen untuk mengenal Allah. Dalam Al-Quran, perhatikan Ibu Bapak sekalian, banyak sekali, ya, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa alam semesta ini merupakan tanda-tanda kuasa Allah. Hanya kita tidak sensitif, hanya kita lihat secara fisik saja. Ya, mestinya bagi seorang mukmin itu adalah mata kita melihat alam, tapi hati kita melihat Allah. Ketika kita melihat alam, pada hakikatnya kita melihat ciptaan Allah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kuasa Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahab al musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan bahtera, ya, perahu yang berjalan di atas lautan, bima yanfa'un nas, dengan membawa apa-apa yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan. Fa ahya bil arda ba'da mautiha, maka dengan air hujan itu hiduplah, ya, Allah ba'da mautiha, bumi setelah bumi itu kering. Wa basa fiha min kulli dabbah, dan Allah menyebarkan, ya, hewan-hewan di antara bumi itu, ya. Wa tasrifir riyah, dan Allah menghembuskan angin, wasahab, ya, dan awan, al musakhkhari bainas sama'i wal ard, ya, yang dikendalikan antara langit dan bumi, la ayatin liqaumi ya'qilun, merupakan ayat-ayat Allah bagi orang-orang liqaumi ya'qilun, ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang berakal. Artinya bahwa hakikat bumi ini merupakan ayat-ayat Allah yang terbentang luas. Artinya bahwa ketika manusia itu merusak alam, sama dengan manusia ibaratnya merobek-robek Al-Quran.
merobek-robek ayat-ayat Allah. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang sering kali kita tidak perhatikan secara mendalam bahwa ayat ini alam ini merupakan ayat-ayat Allah. Ketika alam dirusak sama dengan kita merusak bagian dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita sering marah ketika melihat ada orang yang merobek Al-Qur'an ya di Eropa itu. Tapi kita membiarkan ketika hutan digunduli, ya, buang sampah sembarangan, ya, pohon ditebang dan sebagainya. Ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran luar biasa Bapak Ibu sekalian, termasuk dalam pelaksanaan ibadahnya saja merupakan ada sebagian besar yang merupakan perhatian Islam terhadap ekosistem. Coba ibu bapak sekalian, ketika ibu dan bapak, ini contoh saja, contoh kecil. Ketika ibu dan bapak ihram, dalam keadaan ihram, umroh atau haji. Salah satu larangannya apa? Dilarang memotong pohon. Ya. Ini kita memahaminya memotong pohon saja. Ya. Kalau kita pahami secara mendalam, itu artinya larangan merusak ekosistem. Bukan hanya memotong ranting. Dan ranting mah kadang-kadang tidak ada pohon, kita tidak dipotong, kita tidak melewati ranting, tidak melewati pohon. Dari masjid, dari apa itu istilahnya? Ya, kalau di Bir Ali itu dari bis ke masjid, dari masjid ke bis lagi kan gitu ya. Pohon relatif kita tidak lewati. Artinya apa? Artinya makna itu adalah makna kias bahwa kita dilarang merusak ekosistem. Kalau saya mengatakan pada jamaah buang sampah sembarangan pun itu kena dam. Mengapa? Itu kias dari memotong ranting. Kita jangan memahaminya memotong ranting saja. Artinya merusak alam itu salah satu pelanggaran besar ketika kita dalam keadaan ihram. Buang sampah sembarangan. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau ibu dan bapak selesai melaksanakan ibadah haji itu ibu dan bapak kalau lihat di Mina itu, wah sampah berserakan di mana-mana. Luar biasa itu. Itu salah satu contoh kecil bahwa Islam, orang-orang Islam seringkali memahami perintah itu hanya sisi perintah yang tekstual saja. Padahal makna dari itu luas. Kita merusak ekosistem itu kita sama dengan melanggar larangan ihram. Ya. Mengapa? Dikarenakan ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Bahwa alam ini adalah ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika kita merusak alam, sehingga alam tidak seimbang, sama dosanya dan kita merusak ayat-ayat Qur'aniyah. Ya. Ini dalam Al-Quran jelas bahwa pergantian malam dan siang, penciptaan langit dan bumi merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Ketika kita merusak ayat-ayat kauniyah, sama halnya dengan kita merusak bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah dibanding dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Ini yang pertama, alam adalah ayat-ayat Allah. Yang keduanya, hakikat alam ini dalam Al-Quran, Allah menciptakan alam dalam keadaan seimbang. Ya, dapat dilihat dalilnya dalam surah Al-Hijr, ya, ayat 19, dan Ar-Rahman, ya, tadi, ya, yang dibaca oleh Imam, ya, ayat 7, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal arda madadnaha wa laqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Wal arda, dan bumi, madadnaha, telah kami hamparkan, wa alqaina fiha, dan telah kami tancapkan, pancangkan fiha, di dalam bumi itu, apa itu? Rawasi. Rawasi itu al-jabal. Apa itu? Gunung. Ya, nanti saya jelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata rawasi bukan kata jabal. Ya. Wa ambatna fiha, dan Allah menumbuhkan di dalam bumi itu min kulli syai'in, dari segala suatu tumbuh-tumbuhan al-mauzun, menurut ukurannya. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a, dan langit, rafa'aha, kami tinggikan, wa wada'al mizan, dan kami ciptakan keseimbangan. Artinya bahwa alam semesta ini di samping yang pertama ayat-ayat Allah, yang keduanya hakikat alam ini Allah sudah ciptakan dalam keadaan seimbang. Dalam ayat yang tadi surah Al-Hijr ayat 19, Allah menggunakan kata rawasi, bukan al-jabal. Ya. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan rawasi ini
lebih pada penekanan fungsi dari gunung itu. Rawasi itu artinya yang menancap, ya, artinya patok, pasek, fondasi itu. Nah, itu fungsi dari gunung. Allah tidak menggunakan kata al-jabal, tapi di sini menggunakan kata rawasi. Artinya bahwa manusia jangan sampai melupakan fungsi dari gunung itu. Gunung itu bukan hanya dataran yang tinggi saja, tapi fungsinya adalah rawasi, pasek, ya, pasaknya, ya, fondasinya. Ya, artinya bahwa manusia jangan sampai merusak. Merusak gunung sama dengan kita merusak fondasi rumah kita. Coba sekarang gunung-gunung, ya, kalau kita lihat itu, ya, ada gunung habis itu galian pasir, ya, Cipatat terus, ya, Cipatat itu kan itu apa itu gunung apa? Gunung Apu, ya, itu, ya, ekosistem kita itu gimana hawa nafsu itu. Bumi itu bukan dimakmurkan, dieksploitasi, makanya wajar, ya, bencana di mana-mana. Karena apa? Karena manusia menciptakan, memandang alam itu objek, ya, bukan mitra. Sebab sebenarnya manusia itulah mikrokosmos dari alam makrokosmos, bagian kecil dari alam. Tapi alam yang besar itu dieksploitasi untuk kepentingan pribadi, ya, sehingga apa? Sehingga hilang, ya, keseimbangan ini. Nah, jadi alam ini seimbang, ya. Alam ini sudah diciptakan seimbang oleh Allah sesuai dengan ukurannya. Makanya dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala menantang kita. Coba lihat, ada nggak ciptaan Allah yang cacat, yang tidak seimbang? Ya, coba lihat dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mulk ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang telah menciptakan langit 7 tingkatan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat ciptaan Allah itu yang cacat. Farji'il basar hal tara min futur. Farji'il basar. Coba kembalikan pandanganmu, hal tara min futur, apakah kamu mendapatkan, ya, ketika cacatan dari ciptaan Allah? Tsummarji'il basar karratani yang qalib ilaikal basaru khasiyah wa huwa hasir. Kembalikan lagi coba pandanganmu, kata Allah. Allah menantang kita. Yang qalib ilaikal basar, tentu akan kembali pandanganmu khasian, dalam keadaan yang tidak menemukan cacat sedikitpun, wa huwa hasir, dan akan melahkan. Artinya apa? Artinya semua ciptaan Allah itu sudah Allah ciptakan dalam keadaan seimbang dan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Ya. Mengapa terjadi bencana? Ini karena manusia menghilangkan keseimbangan. Ya. Jadi artinya bahwa selama ini pandangan manusia ke alam itu berbeda. Ya. Bukan berbeda, istilahnya itu sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam. Ya. Alam itu bukan objek, ya, tapi mitra kita, ya, bukan objek untuk dieksploitasi secara berlebihan. Makanya Rasulullah SAW sangat marah sekali ketika alam itu dieksploitasi. Ya. Mengapa? Dikarenakan Rasulullah SAW memandang alam ini sebagai mitra kita. Ya, coba Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang ngobrol di atas unta, gitu kan? Ini di atas unta. Ya, Rasulullah marah itu, turun dulu itu. Ya, itu unta jangan dipakai berlebihan, dieksploitasi, sekiranya tidak diperlukan turun, gitu kan? Sahabat ketika wudu berlebihan, Rasulullah, jangan berlebihan dalam wudu. Apakah ini ada berlebihan dalam wudu, kata sahabat? Iya, meskipun engkau wudu di pinggir air yang mengalir tetap berlebihan. Ya, ini prinsip-prinsip bagaimana akhlak terhadap alam ini. Ya, artinya tugas kita harus menjaga keseimbangan karena alam sudah diciptakan seimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Yang pertama apa tadi Ibu? Alam itu hakikatnya ayat Allah. Yang keduanya alam seimbang. Yang ketiganya apa? Alam adalah makhluk yang bertasbih. Ini. Ya. Alam ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang bertasbih. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bukan kata saya. Ya. Dalam surah Al-Isra ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Apa kata Allah? Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbih, ya,
langit yang 7 dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Wa iming syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidaklah ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak paham, tidak memahami tasbihahum, bentuk tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Ya, alam bertasbih. Hanya kita tidak tahu, kata Allah, cara tasbih mereka. Kalau alam yang benda mati, tasbihnya itu adalah taat terhadap aturan kadar Allah yang Allah tetapkan terhadap alam itu. Kalau alam dalam bentuk makhluk yang bernyawa, mereka bertasbih. Ya. Tapi kita tidak tahu bertasbihnya. Ayam berkokok, gitu kan? Nah, ini terdengar suara burung, gitu kan? Ini tasbih. Tasbih mereka pada Allah. Tapi kita tidak paham akan tasbihnya. Contohnya, ini ada ibu-ibu sekalian. Oh, nanti saya jelaskan ya dalam penjelasan tugas manusia. Ini semua bertasbih. Ada perintah atau larangan Allah, ya, firman Allah pada salah seorang nabi ketika nabi itu disengat oleh bukan tawon, digigit sama semut. Ya, lalu seorang nabi itu marah sehingga mau menghancurkan rumah semut itu. Allah melarangnya. Menurunkan firman-Nya pada nabi itu yang Rasulullah abadikan dalam sebuah hadis. Ya, jadi artinya bahwa alam ini bertasbih pada Allah. Ketika kita mengeksploitasi, merusak alam, mematikan binatang-binatang yang tidak merusak kita, itu sama dengan mematikan, membunuh, ya, makhluk Allah yang bertasbih. Nah, ini yang ketiga. Yang keempatnya, saya persingkat, alam tunduk kepada manusia. Ya, alam ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Sebesar apapun gunung, sebesar apapun hewan-hewan yang ada di dunia ini tunduk pada manusia. Ya. Dengan kemampuan manusia bisa menundukkan itu semua. Dan Allah tundukkan alam itu agar manusia bisa menjadikan dirinya sebagai khalifah, menjalankan dirinya sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, kata Allah. Apa itu? Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Allah lah yang telah menundukkan kepada kamu sekalian al-bahra, lautan, litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Untuk apa? Wa litabtagu, untuk mencari min fadlihi, dari karunia-Nya. Wa la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Lautan yang sedemikian luas, Bapak Ibu sekalian, ini oleh Allah sudah tundukkan pada manusia. Ya, coba kalau kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu yang namanya ikan laut, itu siapa yang nanamnya? Coba. Ada nggak yang menanamnya? Nggak ada. Ya, itu karunia Allah luar biasa. Jutaan ton manusia di seluruh dunia mengambil tiap harinya ikan di lautan itu. Tidak ada yang nanam. Ya, oleh Allah sudah tundukkan itu. Dari berbagai macam ikan ada semua itu. Dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil itu. Dengan harga yang beragam. Dengan kualitas yang beragam juga. Allah siapkan untuk manusia. Allah tundukkan untuk manusia. Ya. Wala'allakum tashkurun. Supaya mereka, kamu sekalian bersyukur, kata Allah. Coba kalau kita naik pesawat itu, ya, di ketinggian itu, kadang-kadang daratan tidak kelihatan. Yang kelihatan lautan. Sebab lautan itu kalau tidak salah itu 2/3-nya ya. 2/3-nya. Ya. Itu oleh Allah sudah tundukkan untuk kehidupan manusia. Sebab manusia sebagai khalifah diciptakan oleh Allah. Bukan hanya itu, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kami tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi, jami'an minhu. Ya, semuanya dari mereka itu. Allah tundukkan pada manusia. Nah, sifat, karakter atau hakikat alam ini Allah sudah tundukkan pada manusia. Sebab manusia sebagai khalifah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika, sungguhnya dalam hal itu la ayatin, merupakan tanda kuasa Allah liqaumin yatafakkarun, bagi
kaum manusia yang berpikir. Ya, artinya bahwa yang keempat ini adalah alam pada hakikatnya sudah ditentukan agar menunjang posisi manusia sebagai khalifah. Ya, kita masuk pada sekarang pembahasan manusia sebagai khalifah. Ya, khalifah di sini itu kaitan dengan 4 hakikat alam itu. Ya, manusia sebagai khalifah, manusia ada sebagai pemegang amanah untuk pengelolaan alam yang memiliki 4 hakikat tadi. Nah, kalau kita diagramkan Bapak Ibu sekalian, ini dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ya yang saya bacakan tadi dalam mukadimah ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, khalifah di sini itu adalah pemegang amanah, pengelola, pemakmur bumi, bukan pengeksploitasi alam semesta. Ya, khalifah, wakil Allah. Bahkan dalam kajian-kajian yang lain disebutkan sebagai cooperation katanya. Ya, pembantu Allah dalam mengoperasikan bumi. Ya. Pengolah, khalifah, dari kata khalafa, di belakang. Ya. Artinya wakil Allah di alam semesta ini untuk memakmurkan. Ya. Ini pembahasan ini sebenarnya panjang. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tapi kita fokuskan bahwa alam semesta yang memiliki hakikat 4 hakikat ini disejajarkan atau disesuaikan dengan manusia sebagai khalifah. Kalau kita diskemakan untuk memudahkan kita untuk memahami bagaimana posisi manusia kaitannya dengan hakikat alam, coba dilihat dalam beberapa penjelasan saya dalam diagram ini, ya. Hakikat alam tadi ayat Allah, ya. Maka posisi manusia harus hendaknya menjadi seorang mufakir. Ya. Memahami akan ayat-ayat Allah. Memahami akan pesan-pesan Allah di alam semesta. Ya, perannya itu pembaca pesan alam Allah. Yang keduanya hakikat alam mizan, seimbang. Nah, posisi manusia sebagai khalifah itu hendaknya menjadi hafiz. Seorang yang menjaga keseimbangan, ya, keseimbangan alam. Pelaku keadilan secara ekologis. Ya, adil pada alam. Hakikat alam yang ketiganya adalah tasbih. Tusabbihu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka posisi manusia adalah musabbih. Apa itu? Mengharmonisasikan tasbih alam dengan dirinya. Ya. Dan yang keempat, ya, alam itu adalah wasakhara lakum. Alam sudah ditundukkan pada manusia, maka posisi manusia adalah mas'ul. Ya, posisi manusia adalah manusia manajer khalifah yang akan diminta pertanggungjawaban karena alam sudah ditentukan pada manusia. Nah, ini kaitan dengan bagaimana posisi manusia dengan kaitannya hakikat alam. Mari kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, manusia sebagai mufakir, kaitan alam sebagai ayat Allah. Ya. Nah, dalam surah Ali Imran ayat 191 yang masyhur kita sering baca, ya, bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Hendaklah kita senantiasa memikirkan, mengingat Allah, ya, dalam keadaan berdiri, duduk, au ala junubihim, atau ketika sedang berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berpikir, mufakir. Ya. Artinya bahwa bagi seorang mukmin, alam semesta ini adalah ayat-ayat kauniyah yang terus kita dalami hakikat dari apa yang kita lihat itu. Ya. Tapi seringkali, ya, seringkalinya ini saya ini khususnya melihat alam semesta itu hanya sebatas alam saja. Padahal dalam posisi sebagai khalifah kaitan alam sebagai ayat-ayat Allah, hendaknya setiap fenomena yang kita alami, yang kita lihat itu menjadi tanda-tanda kuasa Allah. Ya. Seorang yang buta tak hidayah ketika melihat fenomena alam itu hanya melihat fenomena alam saja. Melihat bencana hanya bencana saja. Tidak melihat apa pesan Allah dari itu semua. Ya. Karena apa? Karena dari alam itu pada hakikatnya itu ada keterkaitan dengan kekuasaan Allah. Ada keterkaitan dengan bagaimana Allah memberikan pesan-pesannya pada kita sekalian. Ya. Nah, ini fungsi posisi manusia ada sebagai mufakir, kaitan dengan alam sebagai ayat-ayat Allah. Yang keduanya,
Alam tadi hakikatnya sudah Allah ciptakan dalam keadaan apa itu? Seimbang. Mizan. Wa wada'al mizan. Allah telah meletakkan keseimbangan pada setiap ciptaannya. Maka hendaklah manusia posisikan sebagai hafiz. Ya, hafiz itu bukan hafiz Al-Quran, maksudnya penjaga keseimbangan. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lanjutan dari ayat Allah sudah memberikan keseimbangan pada alam, Allah berikutnya memerintahkan atau melarang kita, Allah tatgau fil mizan, dan janganlah kamu merusak keseimbangan alam itu. Ya, artinya bahwa hendaklah kita menjaga keseimbangan alam semesta. Ya, gunung-gunung, hutan dan sebagainya. Ya, bahkan kalau kita mungkin hutan sudah tidak ada di Bandung ini, minimal kita menjaga keseimbangan alam, jangan sampai terjadi bencana di sekitar kita. Ya, buang sampah jangan sampai sembarangan. Ya, air jangan sampai tercemar, udara juga jangan sampai tercemar. Allah tatgau fil mizan. Ini perintah dan larangan Allah. Allah tatgau fil mizan. Kamu jangan merusak keseimbangan itu, kata Allah. Ya. Artinya ketika Allah melarang, berarti al-aslu fi nahyi li tahrim. Ya. Asal dari larangan Allah itu adalah bentuk pengharaman Allah terhadap perilaku itu. Ya. Kita seringkali mohon maaf ini, bagi bapak-bapak yang merokok gitu ya, itu kan kadang-kadang kita tidak melihat dan tidak mengamati, ya, dan tidak menghayati asap rokok itu apa itu? Polusi kan itu. Ya, asap rokok itu polusi. Ya. Haram rokok itu, ya oke, terlepas dari haram rokok fatwa MUI dan fatwa mana itu NU gitu yang berbeda-beda ya, debatable gitu kan. Ya, sehingga ada seorang yang Muhammadiyah kan mengharamkan. Ya, Persis mengharamkan. Tapi ustadz-ustadznya Muhammadiyah Persis ada yang merokok kan gitu ya. Ketika ditanya kenapa ustadz, kan ustadz Muhammadiyah Persis merokok, saya pindah dulu ke NU katanya. Ya. Karena di NU tidak diharamkan. Ya. Nah, terlepas dari masalah zatnya rokok haram, saya memandang bahwa polusi dari asap rokok itu haram. Ya. Kenapa? Menghilangkan keseimbangan udara. Sebab udara itu adalah milik umum. Ya. Tidak dikuasai oleh salah seorang. Ya. Saya terlepas dari zatnya rokok yang debatable haram atau tidak. Nah, ini ketika kita membahas kaitan Allah tatgau fil mizan, ini banyak perilaku-perilaku kita yang masuk pada dimensi haram. Ya. Kenapa ketika babi itu sangat sensitif itu haram? Tapi terhadap alam ketika menghilangkan keseimbangan tidak sensitif itu sama haramnya juga. Allah tatgau fil mizan. Ini bentuk pengharaman. Menghilangkan keseimbangan. Buang sampah sembarangan. Haram. Ya. Nah ini kita harus sensitif. Bentuk pengharaman, perilaku haram dengan melakukan sesuatu yang kita sudah jelas tahu zatnya itu haram. Ya. Makan babi haram. Itu kita sensitif. Minum bir haram. Tapi kenapa kita tidak sesensitif itu ketika kita buang sampah sembarangan itu haram? Mengapa? Karena itu pun salah satu pelarangan dalam Al-Quran ketika kita menghilangkan keseimbangan. Allah tatgau fil mizan. Bahkan dalam Al-Quran kaitan dengan hal ini, ya, Allah melarang kita merusak bumi. Bentuk apapun yang ujung-ujungnya bisa merusak, itu haram juga. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan engkau merusak bumi setelah bumi itu seimbang. Ya, ini. Ya, artinya bahwa manusia ini harus posisikan kaitan dengan alam itu. Alam sudah seimbang, kita harus menjaga keseimbangan itu. Ya, menjaga keseimbangan itu. Artinya bahwa pembangunan yang kita bangun, apapun perilaku kita harus menyesuaikan dengan alam. Kalau alam itu statis seperti itu. Ya, tidak mungkin alam menyesuaikan manusia. Manusia yang harus menyesuaikan dengan alam. Makanya sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, pembangunan orang tua dulu membangun rumah bukan berarti teknologi apa ya, batu bata belum ada. Sudah ada pada waktu itu.
Tapi kenapa kalau orang tua dulu kita, coba kalau dilihat di kampung-kampung ya, dulu di Bandung sama juga ada. Ya, setengahnya atau mungkin 1 meter bata, ke atasnya apa? Kayu atau bambu. Ya, mengapa? Karena mereka itu menyesuaikan dengan alam. Coba ketika contoh saja, beberapa tahun yang lalu. Ketika terjadi gempa besar di Tasik. Pernah kan? Ya, pernah gempa besar di Tasik ya. Di Tasik banyak hancur rumahnya. Yang tidak hancur rumah-rumah adat di Kampung Naga. Karena menyesuaikan dengan alam. Nah ini, kita seringkali melihat ambisi pribadi mengeksploitasi alam. Pembangunan besar-besaran. Rumah masih bagus, dihancurkan. Padahal bahan bangunan itu dari alam. Coba kalau dari bambu. Dan alam itu tidak tumbuh lagi coba. Kalau gunung dikeruk, pasirnya tumbuh lagi nggak gunungnya? Tidak. Tapi kalau dari bambu, dipotong, tumbuh lagi bambunya? Tumbuh lagi. Makanya kita harus menyesuaikan dengan alam pembangunan kita itu. Ini kita seringkali, ya alam semesta sekarang seperti ini panas. Cuaca tidak ada musimnya. Karena kesalahan kita. Kesalahan kita. Rasulullah SAW melarang membangun besar-besaran dan mewah-mewahan. Rumah Rasulullah sederhana. Masjid pun sederhana. Karena apa? Karena kalau dalam Islam itu lebih pada fungsi. Selama fungsinya bisa kita nikmati, udah cukup seperti itu. Tapi kita berlebihan dalam mengeksploitasi alam. Akhirnya dunia seperti ini. Ya, dapat kita saksikan bencana di mana-mana sekarang. Kemarin di Jeddah itu. Sampai penerbangan ditunda itu. Karena banjirnya itu sampai ke bandara itu. Ya. Di mana-mana. Badai salju. Ya. La Nina, El Nino dan sebagainya, kebakaran hutan tiba-tiba. Kenapa? Karena alam dieksploitasi. Pada hakikatnya bencana itu karena alam mencari keseimbangannya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Kaitan dengan manusia harus menjaga keseimbangan alam. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini dalam hadis, ya, hadis-hadis Nabi yang memberikan arahan pada kita bahwa kita harus menyesuaikan perilaku kita dengan keseimbangan alam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dalam riwayat Bukhari, An Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, in qamatis sa'ah, jika terjadi kiamat, jika akan terjadi kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, dan di tangan salah seorang kamu itu ada benih, fa inistata'a an taquma hatta yagrishaha wal yagrishha, maka hendaklah tanam dulu tuh benih yang ada di tangan kamu, meskipun itu akan terjadi kiamat itu. Bayangkan. Jadi kita harus betul-betul, ini ajaran Islam, harus menanam pohon tuh. Ya, meskipun akan terjadi kiamat, ya, itu di tangan kita ada benih, tanam dulu itu. Tanam dulu. Ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Bayangkan, ini perintah-perintah kayak gini itu kadang-kadang dianggap tidak penting, padahal ini untuk kita. Hifdzun nafs. Ya, ini kaitan dengan maqasid syariah. Tujuan dari syariah itu diturunkan adalah menjaga jiwa. Ya. Sekarang banyak jiwa-jiwa yang terancam karena perilaku manusia. Dan yang jadi korbannya orang-orang yang tidak melakukan kerusakan. Yang membuat kerusakannya di Jakarta dengan tanda tangan diizinkannya perkebunan, gitu kan? Yang jadi korbannya yang di Aceh. Atau karena perilaku kerusakan-kerusakan yang waktunya sudah berlalu. Orang-orang yang sudah tidak ada membuat kerusakan, generasi berikutnya yang kena dampaknya. Makanya ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini ajaran Islam itu luar biasa. Ya, jangan sampai anak cucu kita kebagian sampah dari alam semesta ini. Coba sekarang, hasil penelitian ternyata katanya ketika kita buang sampah, apa itu? Plastik, pudar lagi menjadi tanah itu 100 tahun, Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau kita buang sampah sembarangan plastik, anak cucu kita kebagian sampahnya. Itu dolim kita itu.
Apakah nanti anak cucu kita tidak minta hisab pada Allah, kepada ayah dan nenek moyang? Pasti akan kena hisab kita. Air mineral katanya. Air yang mineral yang mengalir betul, menarik, bukan yang dicor, bukan yang dibor gitu ya. Bukan yang dibor, air mineral yang jelas-jelas mengalir, itu prosesnya ratusan tahun. Jadi artinya kalau ada air mineral yang sekarang mengalir, yang kita minum, itu warisan kebaikan nenek moyang kita. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kita mau warisan apa buat anak cucu kita di alam semesta ini? Nah, ini ya. Makanya wajar Bapak Ibu sekalian, penyakit muncul yang baru-baru. Kenapa? Kan akibat hilangnya keseimbangan, banyaknya bakteri-bakteri negatif, penyakit-penyakit untuk kita. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, ini kaitan dengan bagaimana kita harus ramah dengan lingkungan. Ya. Ini jam berapa? Suruh? Halo, ada alarmnya ya. Nah, ingatkan saya nanti kalau saya melewati. Hadis berikutnya, perhatikan ini kaitan dengan kita harus ramah dengan alam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Keadaan Rasulullah SAW satu saat melewati Sa'ad ketika wudhu. Ya, Rasulullah bersabda pada saat, "Ma hadha sarafu ya Sa'ad?" Hei Sa'ad, kenapa engkau berlebihan? Ya, wahai Sa'ad katanya. Sa'ad menjawab lagi, "Afil wudu'i sarafun." Apakah dalam wudhu ada berlebihan? Qala na'am, kata Rasulullah. Wa in kunta 'ala nahrin jarin. Meskipun engkau ada di pinggir sungai yang mengalir, itu berlebihan. Ketika ceritanya dalam hadis ini, saat itu ketika wudhu itu berlebihan airnya. Ya, Rasulullah melarang. Saat engkau jangan berlebihan dalam wudhu. Dikiranya mungkin saat dalam wudhu tidak berlebihan lah gitu ya. Dan ini untuk kotak toharoh, kebersihan. Kata Rasulullah, meskipun engkau ada di pinggir sungai yang mengalir, itu berlebihan tuh. Katanya. Sebab apa? Sebab perhatikan dalam hadis ini. Dalam hadis yang ketiganya yang di bawah, riwayat Ahmad, yudji'u minal ghusli sa'. Cukup mandi itu satu sa'. Wa minal wudu imud. Dan cukup wudu itu satu mud. Nah, jadi pertanyaan satu mud dan satu sa' itu seperti apa? Dalam riwayat, satu mud itu dua telapak tangan kita disatukan. Segini Bapak Ibu sekalian. Cukup wudu ini segini kata Rasulullah. Dan cukup mani itu 4 mud. Satu sok itu 4 mud. Cukup mani itu dengan 4 mud. Satu sok itu. Berarti 1 liter pun tidak itu. Kita mah ngagewor kalau untuk wudu tuh ya. Ngocor ya. Kalau mani 1 bak belum habis, terus gejur gitu. Padahal kata Rasulullah itu, cukup wudu itu 1 mud. Dan cukup mandi itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Ini Rasulullah saking hebatnya. Meskipun engkau ada kesalahan itu, meskipun engkau ada di pinggir air yang mengalir, sungai mengalir, itu berlebihan. Sebab apa? Sebab air kita itu terbatas. Coba Bapak Ibu sekalian sekarang di Bandung. Ini di rumah-rumah pakai air PDAM atau air sumur? PDAM? Terbatas Bapak Ibu sekalian. Meskipun pakai sumur, terbatas juga air itu. Ini ajaran-ajaran bagaimana fikih ekologi ini. Fikih terhadap alam yang Rasulullah ajarkan. Kita harus ramah terhadap air. Ya. Di Indonesia mah gitu ya, itu air teh perasaan banyak gitu. Wah, itu wudu itu berapa itu? Wah, gewor itu kalau ini keran teh, ya. Makanya di beberapa negara di masjid-masjid itu pakai keran itu ya, keran yang pakai sensor itu, ya. Ketika tangan tidak diginiin nggak ngalir karena penghematan bagus itu. Bahkan beberapa teknologi tentang penggunaan air atau apa istilahnya itu filter air itu sempat digunakan juga di Masjid Salman ITB, ya. Masjid Salman ITB. Jadi air wudhu itu didaur ulang, ya. Dia bukan daur ulang, apa namanya itu? Apa Bapak Ibu tahu istilahnya? Dia apa? Recycling, ya. Recycle gitu ya. Di filter lagi, ya, sehingga bisa digunakan lagi. Kan itu sayang. Ya, itu bukan limbah kan itu. Bukan limbah dan tidak ada virus.
Tidak ada pencemaran dalam air bekas wudhu itu. Ya, itu digunakan lagi di pemanfaatan lagi. Nah, ini Rasulullah ajaran-ajaran bagaimana keadilan kita menjaga keseimbangan terhadap alam. Dan itu seringkali kita abai. Ya, ini fikih tentang alam itu sama halnya dengan fikih sholat, fikih zakat. Sebab ini kaitan dengan hifdz nafas, menjaga diri kita, menjaga keturunan kita. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita masih alhamdulillah ada air mineral. Dulu zaman kita kecil nggak ada yang jualan air mineral, betul tidak? Ya, mau minum nahar cai, ya. Sekarang air mineral, dulu saya masih ingat itu. Aneh sekali melihat air mineral kayak gini ketika satu saat teman bapak itu pulang dari London, dari Inggris. Ceritanya bawa air mineral, ngasih oleh-oleh ke bapak saya. Wah itu rebutan itu saya itu. Ini jam-jamnya dari Inggris kan, jam-jam Inggris itu. Itu aneh melihat air mineral itu, aneh. Sebab apa? Sebab kalau dulu itu kalau mau minum air, nahar cai, masak air, betul tidak? Ya, nggak ada yang namanya air mineral itu. Sekarang umum Bapak Ibu sekalian. Ini udah mulai itu. Sekarang oksigen masih bisa. Boleh jadi nanti anak keturunan kita kemana-mana bawa oksigen. Tabung tuh. Boleh jadi itu. Bahkan prediksi ke depan, pakar-pakar ekologi, bahwa ke depan itu, satu tetes air itu lebih mahal daripada emas. Sumur-sumur akan dijaga oleh pasukan-pasukan yang memakai senjata lengkap. Karena apa? Air bisa menjadi lebih mahal daripada emas. Sekarang udah. Sebagian negara, air lebih mahal ketimbang bensin. Coba kalau ibu-ibu, bapak-bapak ke Brunei. Air mineral itu lebih mahal ketimbang bensin. Udah mulai. Ya. Saya 7 hari di Brunei. Kata orang Brunei, Encik katanya, di sini itu air mineral lebih mahal daripada bensin. Betul. Saya beli satu yang kemasan agak besar itu sekian dolar Brunei. Ketika lihat teman saya beli bensin sekian dolar. Wih, kata saya mahal air daripada bensinnya. Iya katanya. Kalau ingin murah minum beli bensin tuh katanya. Udah mulai di sekarang itu, mahal itu. Ini Bapak Ibu sekalian, kita seringkali mengabaikan akhlak terhadap alam ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kaitan hakikat alam bertasbih. Kita harus menjadi musabbih, mengharmonisasikan tasbih alam dengan kita. Ya. Coba perhatikan, ini salah satu kisah yang saya sampaikan tadi. Ya. Seorang nabi, ini dalam hadis riwayat Muslim ini, sahih derajatnya. Ada salah seorang nabi digigit oleh semut. Lalu nabi itu ya fa amara bi qaryatin namli fa uhriqat, memerintahkan sarang semut itu dihancurkan. Akhirnya Allah menurunkan wahyu. Fa auhallahu ilaihi. Allah menurunkan wahyu kepadanya. Afi an qarasatka ya namlatan ahlakat ummatan minal umamin tusabbih. Apakah karena engkau digigit satu ekor semut sehingga kamu menghilangkan nyawa-nyawa makhluk yang bertasbih? Nah, artinya ini larangan juga. Kita dilarang membunuh hewan-hewan yang tidak berdosa. Ya. Itu merupakan keseimbangan alam. Coba di kita, coba lihat. Ya. Burung-burung itu udah habis, udah ditembakkan itu. Ya. Itu kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di beberapa negara itu, mereka sangat ramah terhadap ekosistem itu. Kita lagi makan ini. Outdoor, nasi masih ada. Selai tenaon itu. Burung ikut makan dengan kita. Karena apa? Insting burung manusianya tidak garang. Di kita mah burung jarang gitu. Karena instingnya manusianya garang-garang. Ditewak ya. Di mana nih? Dekat di kandangan. Ya, ditembak dan sebagainya. Coba, itu burung saja. Ya, belum lagi yang lain-lain. Ya. Saya 3 tahun di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu pembangunannya luar biasa sama dengan Jakarta. Tapi ruang-ruang hijau dan ekosistem sangat terjaga.
Kita makan di university, itu yang kata saya ceritakan tadi. Saya lagi makan, ini burung-burung jalak itu. Kalau di kita itu di kandangan itu, dijual itu, ke pasar burung. Ya. Burung jalak ikut makan, saya kasih itu. Ya. Terus suatu saat saya di apartemen, jendela saya kebetulan di lantai berapa, jendela saya terbuka. Itu yang namanya burung yang warna-warni, Bapak Ibu sekalian. Indah gitu ya. Bukan hanya burung, monyet saja itu banyak itu. Ya, sekarang coba di sekeliling kita. Padahal itu bagian dari keseimbangan alam. Alhamdulillah, sebentar lagi. Ya. Berapa? 10 menit lagi ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, capung itu apa? Papatong, itu salah satu indikator alam. Ketika air-air yang mengalir di sungai atau di selokan kita masih steril, itu menandakan capung itu masih hidup. Coba sekarang capung masih banyak dari kita. Kita tidak sensitif. Ya. Ini makanya Bapak Ibu sekalian, kita dilarang oleh Rasulullah, dilarang dalam Islam membunuh hewan yang tidak berdosa. Ya. Bahkan ada semut sekalipun di rumah kita itu harus hati-hati ketika kita menyapunya. Jangan sampai mati. Karena apa? Karena mereka bertasbih pada Allah. Ya, bertasbih pada Allah. Nyari nyamuk mah tenggel nya eta aya nyamuk ini nyocok di dia. Aduh tadi suruh Pak Ustaz kenging diantap sampai ka gendutnya. Nah, itu mah berbahaya, paihan we ya. Nah, itu tidak apa-apa ya. Ini yang tidak berdosa ini. Ya, ada apa-apa dimatiin, Ya, ini termasuk ular. Termasuk cacing. Ya. Ya, ada cacing masuk, wah, matiin. Buang ya, dalam keadaan hidup. Sebab itu keseimbangan alam. Coba ada penelitian tentang cacing Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata jika di dunia tidak ada cacing, insya Allah dunia itu bau. Karena kotoran-kotoran kita itu yang bau itu, sehingga menjadi tanah lagi karena diproses dimakan oleh cacing. Ya cacing paihan deui. Nah itu. Padahal itu keseimbangan alam. Ya ini Rasulullah menganjurkan. Ya. Nah, perhatikan. Dan hadis berikutnya. Fala yagrisul muslim gorsan wa ya'kula minhu insanun wala dabatun wala tairun illa kana lahu shadaqatan ila yaumil qiyamah. Dan tidaklah yang ditanam oleh seorang muslim tanaman wa ya'kula minhu insanun. Dari tanaman itu ada yang makan manusia, wala dabatun atau hewan binatang, wala tairun atau burung illa kana lahu shadaqah. Melainkan di hadapan Allah itu sedekah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan merasa sayang ya, kita menanam pohon lalu ada hewan yang makan, itu sedekah kita itu, dicat sedekah. Ya. Ada pohon jambu dimakan sama siapa itu? Kelelawar, itu sedekah kita pada kelelawar. Coba bayangkan itu di hadapan Allah. Saking wajibnya kita menanam pohon yang berbuah. Meskipun dimakan oleh manusia, oleh hewan, oleh burung, itu sedekah sampai hari kiamat. Bayangkan. Ya. Tapi bukan berarti ada nanam padi dibiarin burung makan terus. Enggak juga kayak gitu. Ya. Ya kita hindari dah. Burung juga terbatas ya, beda dengan manusia. Kalau manusia mah udah maling, ngambil juga bekal untuk di rumah. Gitu kan? Kalau burung mah tidak ada yang bekal ke rumah, ya. Udah cukup aja yang dimakan gitu. Ya, tapi digebahkeun itu mah ya. Nah, jadi ini ya, bagaimana manusia harus menjaga keseimbangan alam. Hewan yang ada sekitar kita itu bagian dari makrokosmos. Kita itu mikrokosmos. Ya. Nah, kita singkatkan saja. Ya. Nah, bahkan ini perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak sampai selesai hari ini kita lanjut pertemuan berikutnya. Ada hadis ini larangan. Harus menjaga keseimbangan itu ada salah satu hadis larangan Rasulullah SAW untuk atau larangan dalam menebang pohon. Ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. An Abdullah ibni Hubishin, ya, qala Rasulullah SAW, man qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu finnar. Perhatikan, man qata'a sidratan. Barang siapa yang menebang pohon bidara,
Nah, di sini sidratan nanti saya jelaskan. Bidara sawaballahu ra'sahu finnar. Maka Allah sawaballah akan membenamkan ra'sahu, kepalanya di neraka. Bayangkan. Ini saking kerasnya larangan menebang pohon. Mengapa sidratan? Para ulama mengartikan, menafsirkan sidratan itu adalah pohon yang memberikan manfaat pada manusia. Pohon yang berbuah dan pohon yang memberikan manfaat. Mengapa? Pohon sidroh, pohon bidara itu di samping ada buahnya juga menjadi tempat berteduhnya manusia. Nah ini, jadi pohon yang bermanfaat lalu kita menebang pohon itu, kata Rasulullah ancamannya apa? Sawaballahu ra'sahu finnar. Allah akan membenamkan kepalanya di neraka. Ini, ya, ini ayat-ayat fikih ekologis ini jarang kita bahas, sehingga kita sembarangan saja nebang pohon. Dan ini bukan untuk kita sebenarnya, ya, untuk pengusaha-pengusaha, ya, yang sekarang itu luar biasa, yang namanya hutan-hutan yang di Kalimantan, di Sumatera itu habis dalam 1 detik itu katanya, dalam 1 detik sekian puluh, luasnya sekian puluh lapang sepak bola itu dalam 1 detik itu. Ini kenapa? Karena rakusnya manusia terhadap alam dengan kebijakan tanda tangan, ya, pejabat karena ada kong kali kong dan pengusaha, atau pengusaha karena ingin mencari keuntungan yang berlebihan untuk dirinya sendiri, sehingga alam semesta hancur. Yang menjadi korban adalah saudara-saudara kita yang tidak berdosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya masih banyak, ya. Ada yang keempatnya, ya saya persingkat saja nanti. Ini nih, dampak positif dan negatif kalau kita menjalankan posisi sebagai khalifah. Perhatikan, saya singkatkan saja. Yang pertama, tadi hakikat alam, ayat Allah. Peran manusia, mufakir. Kalau kita menjalankan itu, maka tauhid kita akan kokoh. Kemajuan sains yang beretika, ketenangan batin. Sains bukan menggantikan, tapi melengkapi. Teknologi bukan menggantikan, tapi melengkapi. Alam harus jaga keseimbangannya. Ya. Kalau kita tidak menjalankan sebagai mufakir, maka kita akan buta spiritual, dampak negatifnya. Kegagalan mendeteksi peringatan dini dari alam. Ya. Buta karena buta spiritual. Kita tidak bisa memahami, membaca pesan-pesan Allah dari alam semesta ini. Ya. Nah, ini. Yang kedua, alam itu seimbang, udah mizan, sudah memberikan mizan oleh Allah. Peran kita sebagai hafiz menjaga keseimbangan itu. Jika kita menjalankan, maka keberlanjutan ekosistem, stabilitas iklim, ketahanan pangan dan air akan berlangsung. Anak cucu kita masih merasakan air yang jernih, udara yang masih bersih, ya, cuaca yang masih bersahabat. Tapi kalau kita tidak menjalankan sebagai hafiz, maka akan terjadi bencana alam. Ya, perubahan iklim ekstrim, banjir, longsor, dan kepunahan. Ini yang terjadi saat ini. Ya, kita seringkali lupa, ya, manusia seringkali lupa bahwa dia sebagai khalifah, pemegang amanah untuk memakmurkan alam semesta, menjaga keseimbangan. Yang ketiganya, alam bertasbih. Ya, posisi kita adalah musabbih, rekan ibadah, ya, dengan alam ini pada Allah. Ya. Keuntungan jika kita melaksanakan itu, keseimbangan ke ekosistem, etika kasih sayang, harmoni batin dan alam. Kita senantiasa bersahabat dengan alam. Ya, kita akan menyesuaikan dengan alam, meskipun alam sudah ditundukkan. Terus yang berikutnya, ya, jika kita tidak melaksanakan, maka akan terjadi eksploitasi berlebihan, kerusakan moral. Ya, coba lihat sekarang, karena kerusakan moral ini semua. Ya, alam semesta rusak karena kerusakan moral antara pemerintah, pemegang kebijakan dengan pengusaha, itu rusak moralnya. Mereka mencari keuntungan yang berlebihan untuk dirinya, mengabaikan kerusakan alam semesta untuk anak dan keturunannya. Ya. Berikutnya, yang keempat, hakikat alam adalah taskhir yang sudah ditundukkan. Maka kita sebagai mas'ul, seorang manajer yang akan berikan pertanggungjawaban, yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, ya, jika kita melaksanakan itu, maka akan sejahtera ekonomi. Kenapa? Karena dalam Islam itu kita berserikat dalam 3 hal, kata Rasulullah. Yang pertama dalam udara, yang kedua dalam padang rumput, yang ketiga dalam api. Itu tidak boleh dimonopoli. Yang terjadi di kita adalah monopoli terhadap 3 yang harus diserikatkan itu. Ya, air, tidak boleh itu. Api, gas, ya, gandungan-gandungan gas alam, sumber daya alam itu milik umum.
Tidak boleh dikuasai oleh seseorang. Itu Rasulullah sudah memberikan arahannya. Dan padang, hutan itu milik semua. Kita berserikat dalam 3 hal itu kata Rasulullah. Ya. Jika ini dilaksanakan sejahtera ekonomi. Ya, dan tidak akan mengeksploitasi berlebihan. Karena kebutuhan manusia terbatas. Tapi kalau keinginan manusia tidak akan terbatas. Inilah yang menyebabkan eksploitasi berlebihan itu adalah keinginan yang berlebihan. Jika itu tidak dilaksanakan akan menjadi bencana nilai. Korupsi, lingkungan, krisis energi, kemiskinan massal, azab ilahi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ajaran Islam ini sangat sangat luar biasa sehingga ini menjadi pegang buat kita untuk kita sama-sama melaksanakan akhlak terhadap alam ini supaya alam senantiasa memberikan manfaat untuk kita dan anak cucu kita. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah mutlak dari kekeliruan dan kebodohan diri saya sendiri. Marilah di penghujung tausiah ini kita mohon pada Allah untuk kebaikan kita, kebaikan anak keturunan kita, kebaikan orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.